Hai Bunda, Assalamualaikum. Bunda-bunda sadar nggak kalau suasana rumah itu seringkali mencerminkan suasana hati kita loh Bun. Entah itu disadari atau tidak, saat kita sedang stres dan depresi, itu cenderungnya rumah kita akan lebih berantakan dari biasanya. Bener nggak Bun? Ya gimana nggak berantakan coba, yang namanya orang lagi depresi, itu pasti nggak ada motivasi dan energi kan untuk melakukan hal-hal. Padahal nih ya Bun, dengan kondisi rumah yang berantakan, itu akan semakin memicu stres kita menjadi lebih parah lagi loh. Hal ini juga berlaku ya untuk adik-adik yang lagi ngekos. Percaya atau tidak, membereskan rumah itu bisa berdampak baik loh pada kesehatan mental kita. Ya paling tidak bisa untuk melupakan stres kita untuk sementara waktu atau beberapa saat. Jadi bisa dibilang kayak semacam fokus kita tuh sedikit teralihkan gitu loh Bun. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke bunda-bunda semuanya tips mudah beres-beres rumah agar kita tidak stres. Oke, kita ke tips yang pertama. Yang pertama itu jangan menunda-nunda pekerjaan rumah Bun. Jadi dibandingkan menumpuk-numpuk pekerjaan dan akhirnya malah bikin kita stres, lebih baik dikerjakan sedikit demi sedikit pekerjaan rumahnya. Jadi nanti pada saat mengerjakannya kan kita nggak terlalu kaget dan jadikan pusing gitu ya. Contoh misalnya cuci piring. Nah cuci piring itu jangan sampai ditumpuk-tumpuk karena nanti jadinya males mau ngerjainnya. Lebih baik misalnya pada saat selesai makan itu langsung dicuci aja satu-satu. Nah contoh lainnya itu kayak misalnya ngurus cucian nih Bun. Itu kan ada proses mencuci, melipat, bahkan menyetrika. Nah itu kalau misal ditumpuk-tumpuk bakal sebanyak apa jadinya, menggunung kan. Nah lebih baik dicicil sedikit demi sedikit, jangan ditunda-tunda ya. Nah itu juga berlaku untuk pekerjaan rumah tangga lainnya. Jadi bunda-bunda bisa disesuaikan aja. Jadi jangan sampai ditunda-tunda supaya tidak menumpuk dan bikin stres. Oke, sekarang kita ke tips yang kedua. Oke, jadi tips yang kedua adalah tetapkan target saat membereskan rumah ya Bun. Dengan menetapkan target setiap harinya, kita akan membersihkan rumah dengan lebih efisien Bunda. Maksud aku tuh gini, kita tuh kalau beresin rumah itu nggak usah ngoyo, pengennya semua beres dalam satu hari. Nah itu tuh justru akan membuat kita menjadi terforsir banget tenaganya dan ujung-ujungnya kitanya yang jadi stres. Belum lagi nanti ujung-ujungnya kita akan jadi jatuh sakit karena terforsir banget kan tenaganya dalam satu hari. Nah sebaiknya kita tetapkan nih targetnya. Oh hari ini kita mau beresin gudang, nah besok lanjut kita mau beresin garasi misalnya kayak gitu. Jadi semacam kayak deep cleaning, tapi kita rencanakan gitu loh Bun, bikin targetnya per hari. Nah untuk bikin target ini usahakan itu bikin targetnya yang ringan-ringan dulu. Jadi pekerjaan yang lebih kecil-kecil dulu ini di awal-awal gitu. Nanti yang agak berat-beratnya atau deep cleaningnya itu baru nanti belakangan. Oke lanjut, sekarang kita ke tips yang ketiga. Oke, jadi tips yang ketiga ini adalah tidak harus sempurna ya Bun. Maksudnya gini, kan ada tipe orang yang kalau misalnya mengerjakan sesuatu tuh harus perfect atau sempurna gitu kan. Nah kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang punya segudang banyak banget kerjaan, itu nggak perlu harus sempurna. Karena kalau kita mengejar kesempurnaan dalam pekerjaan kita, itu justru akan membuat kita menjadi stres Bun. Jadi nikmatin aja setiap prosesnya saat kita beres-beres rumah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nggak harus sempurna seperti orang-orang. Jadi standar kita itu jangan kita terlalu tinggi gitu loh maksudnya. Sepengalaman aku pribadi nih ya Bun, kalau misalnya kita mengejar kesempurnaan dalam pekerjaan beres-beres rumah, itu justru membuat kita tuh menjadi sedikit malas dan akhirnya nggak kita kerjakan tuh. Karena kita pasti mikirnya mengejar kesempurnaan itu tadi. Contoh kecil aja, misalnya saat ingin membersihkan kulkas kayak gini. Kalau kita mengejar kesempurnaan dalam pekerjaan, contohnya misalnya dalam membersihkan kulkas ini, kalau misalnya perlengkapannya kurang lengkap atau alat bebersihnya itu kurang, pasti kita akan menunda pekerjaan itu kan. Kenapa nggak kita rubah pola pikirnya jadi kayak gini? Oh aku harus segera membersihkan kulkas ini karena udah kotor banget. Ya udah dengan bahan seadanya aja deh, nggak apa-apa, yang penting bersih. Jadi nggak harus sempurna dulu ya Bun, tapi pakai aja alat seadanya dan dengan kemampuan yang ada. Biar apa? Biar kita nggak stres. Nah contoh lainnya dalam kesempurnaan ini adalah saat kita membereskan tempat tidur. Itu kalau misal kita mau mengejar kesempurnaan, itu pengennya tuh kayak rapi kayak di hotel-hotel gitu kan. Tapi nggak harus kayak gitu kok Bun. Kalau waktu kita lagi singkat dan kita punya banyak pekerjaan lain yang harus kita kerjakan, ya udah beresin kamarnya sekedarnya aja, yang penting rapi dan bersih. Nggak harus seperti di hotel-hotel. Misalnya cukup dengan dikebas-kebas misalnya kasurnya, sama ditumpuk-tumpuk aja bantalnya, yang penting udah rapi dan bersih, tinggal disapu lantainya, udah kayak gitu. Jadi jangan dibikin ribet. Biar apa? Biar nggak stres. Oke, selanjutnya kita ke tips yang keempat ya Bun. Jadi untuk tips yang keempat ini adalah kita itu menyimpan alat dan bahan pembersih kita itu dengan baik. Nah aku mau nanya nih, pernah nggak sih bunda-bunda saat pengen bersih-bersih atau beres-beres rumah itu tuh nyari-nyari gitu alat dan bahannya kemana gitu. Nah hal-hal sederhana kayak gitu juga bisa memicu stres loh Bun. Pas kita lagi semangat-semangatnya beberes dan bebersih, pas kita mau mulai kerjaan tiba-tiba nyari-nyari alat dan bahannya nggak ketemu, cari lagi kemana-mana nggak ketemu. Ya gimana nggak stres coba? Akhirnya hilanglah tuh semangat dan motivasi kita untuk bebersih dan beberes rumah. Nah alangkah baiknya simpan alat dan bahan untuk bebersih
bersih dan beberes itu sesuai dengan kegunaannya di satu tempat aja bun, sehingga saat kita mau menggunakannya itu kita gampang nyarinya, jadi nggak stres-stres lagi deh. Oke lanjut ya, kita ke tips yang terakhir, yaitu tips yang kelima. Usahakan setiap kita bebersih atau beberes rumah itu kita melibatkan seluruh anggota keluarga, ya termasuk anak-anak kita. Semakin banyak anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, otomatis pekerjaan rumah tangga itu akan semakin lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang orang tinggal dalam rumah cuman berdua suami istri aja, ya kan? Itu adalah poin minusnya, yaitu pekerjaan menjadi lebih banyak. Tapi ada sisi positifnya nih bun, dengan semakin banyaknya anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah, itu menandakan bahwa kita tuh nggak sendirian. Jadi sisi positifnya adalah kita bisa melibatkan anggota keluarga yang tinggal di rumah kita tadi untuk ikut membersihkan rumah dan membereskan rumah. Entah itu suami, entah itu anak-anak, entah itu ada anggota keluarga kita yang agak jauh mungkin yang tinggal sama kita, itu boleh banget dilibatkan semuanya. Agar apa? Agar meringankan pekerjaan kita dong tentunya, dan mengurangi stres berlebihan. Melibatkan anggota keluarga lainnya untuk ikut membersihkan dan merapikan rumah itu bukan berarti kita melimpahkan 100% semuanya kepada mereka ya bu. Meskipun nantinya kita akan membagi pekerjaan tersebut kepada mereka satu persatu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, tetapi tetap kita juga yang harus mengontrol, karena di dalam rumah kita adalah ratunya dan kita yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan itu. Oh iya bunda, jangan salfok ya sama kembang es atau bunga es yang udah segini banyaknya di dalam kulkas aku. Jadi ini tuh karena kulkas aku tuh penutupnya yang di bagian freezer ini udah rusak bun, jadinya cepet banget gitu bunga esnya kembang. Jadi ini mau aku biarkan dulu biar dia mencair dulu ya bunga esnya, sambil aku ngerjakan pekerjaan lainnya. Oke, kembali ke topik pembicaraan kita yang sebelumnya tadi, yaitu tips yang kelima tadi, melibatkan anggota keluarga seluruhnya untuk ikut membersihkan rumah bersama kita. Nah hal itu tujuannya selain membuat kita jadi tidak stres karena pekerjaan yang sangat banyak di rumah kita, itu juga bisa menciptakan momen-momen yang menyenangkan bersama anggota keluarga kita di rumah. Jujur li, kalau untuk di rumah aku sendiri, anak-anak aku tuh seneng banget pun dilibatkan. Ya meskipun kita harus mengerjakan pekerjaan mereka lagi 2 atau 3 kali setelahnya, jadi kita harus mengulang lagi kerjaan mereka, itu nggak apa-apa banget. Karena itu adalah salah satu resikonya atau apa yang harus kita tanggung dari apa yang kita putuskan. Ya kita memutuskan untuk mengajarkan anak-anak kita, melibatkan mereka untuk membantu pekerjaan rumah itu biar mereka tuh belajar gitu, untuk bekal mereka biar nanti kalau udah besar mereka tuh bisa. Anak itu nggak ujuk-ujuk langsung bisa bun beres-beres rumah atau melakukan pekerjaan rumah tangga, itu nggak mungkin. Jadi dari kecil kita memang udah harus membiasakan kepada mereka hal-hal kecil seperti ini biar mereka nanti terbiasa dan nggak jadi beban juga saat mereka udah besar. Oke, jadi itu dia 5 tips dari aku gimana caranya biar beres-beres rumah itu menjadi lebih menyenangkan, biar kita itu nggak jadi stres. Jadi ini hanya tips dari sesama ibu rumah tangga biasa ya bun, kayak aku. Jadi aku tuh nggak expert, bukan seorang ahli atau apa, hanya berbagi pengalaman aja atau sharing ke bunda-bunda semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dilakukan juga buat bunda-bunda di rumah. Semoga tips dari aku ini bikin bunda-bunda jadi lebih semangat dan enjoy dalam membersihkan rumah ya bun. Sampai di sini dulu videoku, makasih sudah nonton. Assalamualaikum.